Stok kita ini tertinggi selama 57 tahun, yaitu 4 juta ton lebih. Dokter bukan bidang pertanian, tapi mengamat lebih tahu, kasihan dia nanti. Di Indonesia bisa lah kau kelabui, tapi di akhirat nggak bisa kau kelabui nanti malaikat. Baik pendengar dan juga netizen El Sinta, kita saat ini bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia dan kita ucapkan selamat karena informasi yang kami dapatkan sudah 4 juta ton dan kita akan coba berbincang mengeksplor mengenai kondisi itu langsung dengan Bapak Menterinya. Pak Menteri, selamat Pak kalau gitu. Makasih. Luar biasa nih Pak. Jadi 4 juta ton yang sudah kita dapatkan, bahkan kalau data yang tadi update 4 juta 100 ya Pak ya? Ya, 4 juta 1000. 4 juta 1000 ya? Itu 1000 berapa tadi tuh? 1000 sekian ya? Iya, 1200-an. Iya, tentunya kita ingin tahu Pak, ini bisa seperti ini secara manajerial apa yang dilakukan dari Kementerian Pertanian dan juga pemerintah? Yang pertama adalah ini gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya. Karena beliau komit betul dan beliau tahu betul bahwa pangan adalah vital, sektor vital. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Kemudian beliau mengeluarkan kebijakan Perpres maupun Impres yang semua mempermudah petani. Satu, pupuk. Dua, irigasi, benih, alat mesin pertanian, cetak sawah, opla. Ini dikeluarin semua dalam waktu cepat. Dan ingat 2024 anggaran kita masih 15 triliun. Tapi produksinya bisa naik cukup signifikan dan stok kita ini tertinggi selama 57 tahun, yaitu 4 juta ton lebih. Artinya anggaran yang digunakan ini masih anggaran yang tahun lalu ya Pak? Anggaran tahun lalu. Ini kan dampaknya sekarang. Nah, anggaran tahun ini dampaknya sudah ada di 2025, tapi signifikan di 2026 nanti. Iya, iya. Kembali ke masalah manajerial, saya juga ikuti bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian memotong misalnya salah satu hal yang paling krusial adalah jalur pupuk ya Pak ya? Iya. Bisa cerita Pak, itu sampai kalau tidak salah tadinya 146 dipotong sampai dengan 2 atau 3 145. Lalu makin lama makin ini. Iya, jadi dulu itu 12 menteri yang harus ketahui baru bisa disalurkan. Kemudian 38 gubernur, bupati, wali kota 500 yang harus bertanda tangan baru sampai ke petani. Bayangkan rumitnya distribusi pupuk kita. Sekarang dari menteri ke Indonesia langsung ke petani. Singkat banget. Ini yang bisa membuat petani bergerak. Ini salah satu. Berikutnya adalah selain kebijakan juga bagaimana kita memberantas korupsi lah. Jangan ada korupsi di Kementerian Pertanian. Hari ini yang kita laporkan ke penegak hukum ada 52 perusahaan, yang tersangka sudah 20 orang. Itu kita tegas saja karena itu perintah Bapak Presiden. Mafia pupuk beras kita beresin di kementerian. Dan bukan saja pengusaha, tetapi internal kami juga. Kami ada pecah beberapa kali. Di belakang kan kabar dan backing luar biasa kuat. Enggak, tidak boleh kalah. Singkat saja, negara tidak boleh kalah. Kalau negara kalah itu menimbulkan masalah besar ke depan untuk jangka panjang. Jadi negara tidak boleh kalah. Beliau membackup penuh. Kami laporkan setiap ada tindakan. Pada saat ada mafia pupuk, pupuk palsu, dosisnya kurang, speknya kurang, kemudian minyak goreng dan seterusnya kami laporkan beliau. Beliau katakan lanjutkan. Jadi enak kita menjalankan perintah karena beliau konsisten memihak pada rakyat kecil. Jadi sebangun dan sejalan ya Pak ya, apa yang dilakukan. Oke Pak, 4 juta ton, maknanya ini menurut Pak Menteri Amran bagaimana? Itu maknanya adalah sangat aman pangan kita. Saat ini standar kita adalah 1,5 juta itu sudah cukup aman. Tapi sekarang 4 juta ton.
Dan ada yang mengatakan, kan pangan bukan saja beras. Nah, ini perlu saya jelaskan. Gimana Pak? Dari seluruh pangan, komposisi terbesar adalah beras. Ya, Benar nggak? ya. Yang lainnya kan kecil. Beras, jagung ini komposisi terbesar konsumsi kita. Kalau ini bermasalah, pangan beras dalam artian beras bermasalah, negara bermasalah. Ini nggak bisa. Jadi dia begitu banyak pangan, tetapi ini yang strategis. Ini yang harus dipahami. Banyak lagi yang melesetkan bahwa pangan kan bukan beras saja. Iya betul. Tetapi inilah porsi yang terbesar pangan kita, sudah. Pangan sekarang adalah beras, Jagung, minyak goreng, kita ini ekspor ke negara lain. Kemudian telur, ayam, bawang merah, dan masih banyak lagi. Kelapa kita ekspor. Jadi yang belum adalah kedelai, yang belum kita selesaikan. Tapi ke depan ada keyakinan kami bisa selesai. Kedelai bisa masuk juga ya Pak? Iya. Kabarnya sudah ada Kita sudah memulai dari sekarang. Kita yang ke Brazil dan sebagainya. Iya. Tim kami sudah berangkat ke Brasil dan Jordan. Kita melihat bibit unggul yang bisa hidup ditanam, gandum yang bisa ditanam di daerah tropis. Iya. Pak Amran, 4 juta ton kan bukan angka yang sedikit Pak ya, Iya. angka yang banyak. Dan ketika beras itu banyak stoknya, artinya kita butuh gudang-gudang yang juga cukup karena khawatir justru nanti bisa busuk dan sebagainya. Bagaimana kesiapan itu Pak? sekarang Bulog sudah menyewa gudang, itu nanti Bulog memanage beras ini. Bulog sudah menyewa gudang 1,4 juta ton per tadi. 1,4 juta ton ya? Itu pun sudah hampir penuh lagi. Nah, kemudian berikutnya perlu kami luruskan. Ada yang Bertanya, ada yang mencoba mengganggu lah. kan banyak yang tidak nyaman nih. Iya, iya. Importir kan tidak nyaman. Pastinya. Mana? Iya. Eksportir juga tidak aman. Eksportir dari negara Luar, asal kan. iya. Importir keuntungannya kan hilang kan. Dimaklumi aja. Tetapi ada yang mempelajari, katanya di akhir tahun banyak stok akhir tahun 1,7. Dari 57 tahun, kalau tidak salah di atas 1,7 itu sekitar 15 tahun, 15 kali. Ya. Pernah 2 juta ton, tapi tidak pernah mencapai titik 3,5, 3,2. Hari ini 4 juta. Luar biasa. Ya. Dan 5 bulan ini, Serapan kita, ini harus saya jelasin. Serapan kita 2,4 juta Pak. 5 bulan. dulu 5 tahun terakhir, itu 1 juta 1 tahun, 12 bulan. Oke. Tapi masih banyak ingin menyesatkan masyarakat Indonesia, khususnya, masih ada mencoba. Nah, kita harus jawab dengan data. Ingat, Kementerian Pertanian tidak mengeluarkan data. Kami sudah larang, nggak boleh. Yang mengeluarkan BPS. Yang menarik adalah data BPS mengatakan naik, Ya. data Amerika, Kementerian Amerika, United States Department of Agriculture, Kementerian Amerika mengatakan naik, signifikan. Data Bulog mengatakan bahwa 57 tahun tertinggi nih stok. Terus yang mana lagi mau dipercaya? Masa mau dipercaya pengamat yang tiba-tiba muncul baru kemarin? Iya. Artinya data ini bukan- data objektif. Yang Pak, ya? lucu Ya. ada salah satu pengamat, dokter bukan bidang pertanian, tapi mengamat lebih tahu. Kasihan dia nanti. Gimana itu? Gimana dia? Pertanggungjawabkan nanti ya, Pak, Di ya? akhirat, gimana tanggung? Bukan di Indonesia bisa lah kau kelabui, tapi di akhirat nggak bisa kau kelabui nanti malaikat. Iya, iya, iya. Kasihan kan? Jadi artinya sebenarnya data itu sangat objektif karena bukan Kementerian Bukan Pertanian yang kementerian. mengeluarkan. Nggak boleh. Aku larang. Hmm. Apa yang dikeluarkan BPS, apa yang dikeluarkan Bulog, Ya. Itu kalau Bulog kan data tahunan kan, Iya. 57 tahun. Terus data Amerika, Independen ya Pak ya? terus ada satu orang, nggak tahu ambil data di mana, mungkin dari importir. Iya. Terus tiba-tiba, oh ini masih kurang produksinya, mungkin dari importir. Maklumi aja, Iya. mungkin dia adalah bagian dari importir. Gitu ya Pak ya? Ya sudah, kita terima aja. Baik, Pak, lantas 4 juta kita simpan dengan baik dan nanti juga dan saat ini petani happy, bergembira Pak. Alhamdulillah. Kedepannya ini kan kalau tidak diatur secara baik akan numpuk di dalam. Bagaimana kebijakan ekspor kita untuk beras? mudah-mudahan nanti ini sampai akhir tahun cuaca baik, karena cuaca sekarang ini tidak sulit diprediksi. Kita fokus
stok kita dalam negeri. Kalau berlebih kita ekspor, itu perintah Bapak Presiden. Oh gitu. Ya. Iya, ya. Jadi ini pasti sudah akan dipikirkan ya oleh Ya, sudah. Kementerian Pertanian ini Udah Pak ya. dengan Bulog. Dan dengan Bulog. Ya. Satu lagi Pak, bagaimana menjaga harga Ya. supaya nanti petani happy juga Pak. Bukan hanya saat ini, tapi mungkin bisa sustain ya. Ya. Enggak akhir tahun, bahkan mungkin tahun depan, di mana budget atau anggaran Kementerian Pertanian sudah ada yang baru lagi. Bagaimana Pak cara menjaga itu? Nah, HPP yang bisa kita sudah terapkan harus konsisten, dan ini kita terapkan juga nanti pada komoditas seperti kedelai. Kita terapkan. harus menjaga petani. Petani sederhana. Jangan biarkan dia jalan sendiri, jangan biarkan dia rugi, pasti berproduksi. Petani kita sangat sederhana, permintaannya. Dia untung, dan kita siapkan fasilitas sarana produksi. Udah, dia berproduksi. Pak, satu lagi Pak, ini yang berkaitan dengan fasilitas. Tadi Bapak mengatakan bahwa irigasi Pak ya. Iya. Ini kan ranahnya PUPR Pak, Iya. untuk bisa menyediakan itu. Kalau itu sudah dapat diselesaikan dengan baik, dan cuaca seperti sekarang ini, kemungkinan akan Tahun depan lebih tinggi. sejauh mana Pak irigasi ini sekarang? Sekarang sudah jalan, kami komunikasi terus dengan Menteri PU. Kami kompak. Dan insya Allah kalau ini selesai, tahun depan insya Allah lebih tinggi. Baik. Hampir pasti produksinya lebih tinggi. Baik Pak Amran, mungkin bisa pesan kepada seluruh pendengar dan netizen El Sinta masyarakat Indonesia berkaitan dengan 4 juta ton ini Pak, silakan. Pada saudaraku, sahabatku, sebangsa dan setanah air, alhamdulillah kita bersyukur, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh petani Indonesia dan stakeholders. TNI, Polri, Kejaksaan, Gubernur, Bupati, PPL, Badisa, seluruh kelompok tani. Kami ucapkan terima kasih. juga para pengamat, para akademisi, juga kami ucapkan terima kasih atas keberhasilan yang kita capai. Ini adalah keberhasilan kita bersama. 4 juta ton adalah sejarah pertama stok beras Indonesia selama merdeka. Dan itu sesuai data Bulog BPS. Sekali lagi, terima kasih yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri.